Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reva Matin Sapitri dengan NPM 192151049 dari kelas 2019B Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi aljabar. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai 1. Pengertian aljabar, 2. Unsur-unsur aljabar, dan 3. Operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang pertama, ada pengertian aljabar. Apa sih aljabar itu? Aljabar merupakan suatu bentuk matematika di mana dalam penyajiannya mencakup berbagai huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Ada unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Penjelasan mengenai unsur-unsur aljabar. Yang pertama ada variabel. Variabel adalah lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya, 3x ditambah 5y dikurangi 4, maka variabelnya yaitu x dan y. Yang kedua, ada koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat suatu variabel. Contohnya, 3x ditambah 5y dikurangi 4, maka koefisien dari x adalah 3 dan koefisien dari y adalah 5. Yang ketiga, ada konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Contohnya, 3x ditambah 5y dikurangi 4, maka koefisiennya adalah negatif 4. Dan yang terakhir, yang keempat adalah suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Contohnya, 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 5y ditambah 7x dikurangi 4, maka terdapat 5 suku. Suku yang pertama yaitu 2x pangkat 2, yang kedua adalah 3x, yang ketiga adalah 5y, yang keempat adalah 7x, dan yang kelima adalah negatif 4. Pada suku 2x pangkat 2 dan 3x merupakan suku-suku yang tidak sejenis, karena pada suku 2x pangkat 2 dan 3x masing-masing mempunyai variabel yang sama yaitu x, tetapi variabelnya mempunyai pangkat yang berbeda. Pada 2x pangkat 2 mempunyai pangkat dengan jumlah pangkat yaitu 2, dan pada 3x mempunyai pangkat yaitu pangkat 1. Sedangkan pada suku 3x dan 7x merupakan suku-suku yang sejenis, karena 3x dan 7x mempunyai variabel yang sama yaitu x, dan variabel tersebut mempunyai pangkat yang sama yaitu pangkat 1. Selanjutnya, ada operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung bentuk aljabar terdiri dari 1. Penjumlahan bentuk aljabar, 2. Pengurangan bentuk aljabar, 3. Perkalian bentuk aljabar, dan 4. Pembagian bentuk aljabar. Untuk yang pertama ada penjumlahan bentuk aljabar. Nah, pada penjumlahan bentuk aljabar ini hanya dapat dioperasikan pada suku-suku yang sejenis. Kita langsung saja pada contoh soal. Yang pertama ada 5x ditambah 3x sama dengan 8x. Yang kedua ada 7b pangkat 2 ditambah 2b pangkat 2 sama dengan 9b pangkat 2. Contoh soal yang ketiga yaitu 2x ditambah 8y sama dengan 2x ditambah 8y. Pada contoh soal yang nomor 3 ini tidak dapat dioperasikan. Kenapa? Karena termasuk suku-suku yang tidak sejenis.
Sama halnya dengan contoh soal nomor 4, yaitu 6C ditambah 5 sama dengan 6C ditambah 5. Nah, kita ke contoh soal yang kelima. Tentukanlah penjumlahan dari 6A ditambah 7 dengan 2A dikurangi 4. Maka, untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis kembali soalnya. Lalu, setelah itu, kita operasikan dengan menghilangkan tanda kurungnya terlebih dahulu menjadi 6A ditambah 7 ditambah 2A dikurangi 4. Setelah itu, dekatkan suku-suku yang sejenis sehingga menjadi 6A ditambah 2A ditambah 7 dikurangi 4. Nah, setelah itu kita operasikan. 6A ditambah 2A menjadi 8A, 7 dikurangi 4 menjadi positif 3, sehingga hasilnya adalah 8A ditambah 3. Dalam penjumlahan bentuk aljabar juga bisa dilakukan dengan cara susun. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengurangan bentuk aljabar. Pada pengurangan bentuk aljabar sama halnya juga dengan penjumlahan pada bentuk aljabar, yaitu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, untuk yang pertama ada 7Y pangkat 3 dikurangi 4Y pangkat 3, maka hasilnya adalah 3Y pangkat 3. Contoh soal yang kedua, 5N dikurangi 7N sama dengan negatif 2N. Contoh soal yang ketiga yaitu 6T dikurangi 8 sama dengan 6T dikurangi 8. Itu pun tidak bisa dioperasikan, sama halnya dengan yang penjumlahan di sebelumnya, karena merupakan suku-suku yang tidak sejenis. Sama juga dengan contoh soal nomor 4, yaitu 8X dikurangi 6Y sama dengan 8X dikurangi 6Y. Itu pun merupakan suku-suku yang tidak sejenis sehingga tidak dapat dioperasikan. Lalu kita akan ke contoh soal nomor 5. Tentukanlah pengurangan dari 5P pangkat 2 ditambah 7 dari 2P pangkat 2 dikurangi 4. Untuk menjawab soal seperti ini, karena terdapat kata dari, maka yang dikurangi adalah 2P pangkat 2 dikurangi 4 dikurangi negatif 5P pangkat 2 ditambah 7. Nah, kita langsung saja menyelesaikan soal ini dengan cara kita buka dulu kurung yang ada, lalu akan menghasilkan 2P pangkat 2 dikurangi 4 ditambah 5P pangkat 2 dikurangi 7. Kenapa menjadi positif 5P pangkat 2 dan negatif 7? Karena jika negatif bertemu negatif maka akan menghasilkan positif. Sedangkan jika negatif bertemu positif maka akan menghasilkan negatif. Nah, langsung saja kita dekatkan suku-suku yang sejenis, yaitu 2P pangkat 2 ditambah 5P pangkat 2 dikurangi 4 dikurangi 7. Langsung kita operasikan 2P pangkat 2 ditambah 5P pangkat 2 yaitu 7P pangkat 2 dan negatif 4 dikurangi 7 yaitu negatif 11. Sehingga hasilnya yaitu 7P pangkat 2 dikurangi 11. Dalam pengurangan bentuk aljabar juga terdapat cara susun. Selanjutnya ada perkalian bentuk aljabar. Pada perkalian bentuk aljabar tidak terlepas dari sifat distributif pada perjumlahan dan sifat distributif pada pengurangan. Nah, bentuk umumnya yaitu A dikali B plus minus C sama dengan A dikali B plus minus A dikali C. Nah, pada perkalian bentuk aljabar ini terdapat dua bentuk perkalian. Yang pertama yaitu perkalian antara satu suku dengan dua suku. Misalnya K dikali AX sama dengan KAX. Atau X dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan cara pertama yaitu X dikali A menghasilkan AX atau XA. Dan setelah itu X dikali B menghasilkan XB atau BX.
sehingga X dikali A ditambah B menghasilkan AX ditambah BX. Mari kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 3 dikali dalam kurung P ditambah Q. Maka untuk menjawabnya yaitu 3 dikali P 3P dan 3 dikali Q 3Q, sehingga hasilnya adalah 3P ditambah 3Q. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Pada contoh soal nomor 2 terdapat 3 dikali X dikurangi 2 ditambah 6 dikali 7X ditambah 1. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka 3 dikali X 3X, 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6, ditambah 6 dikali 7X yaitu 42X, 6 dikali 1 yaitu 6. Maka langsung saja kita dekatkan suku-suku yang sejenis, yaitu 3X ditambah 42X dikurangi 6 ditambah 6, sehingga hasilnya adalah 45X. Perkalian bentuk aljabar yang kedua adalah perkalian antara dua suku dengan dua suku. Dengan bentuk misalnya dalam kurung X tambah Y dikali X tambah Y. Maka caranya yaitu X dikali X menghasilkan X pangkat 2, X dikali Y menghasilkan XY, lalu Y dikali X menghasilkan XY, dan Y dikali Y menghasilkan Y pangkat 2. Sehingga menghasilkan X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukanlah hasil perkalian bentuk aljabar dari 2X tambah 3 dikali 3X dikurangi 2. Nah, maka untuk menyelesaikannya yaitu 2X dikali 3X ditambah 2X dikali negatif 2, lalu setelah itu 3 dikali 3X dan 3 dikali negatif 2. Langsung saja kita operasikan. 2X dikali 3X menghasilkan 6X pangkat 2, 2X dikali negatif 2 menjadi negatif 4X, 3 dikali 3X menjadi 9X, dan 3 dikali negatif 2 menjadi negatif 6. Selanjutnya kita operasikan kembali. 6X kuadrat dikurangi 4X ditambah 9X dikurangi 6 akan menghasilkan 6X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 6. Selanjutnya, yang terakhir ada pembagian bentuk aljabar. Pada pembagian bentuk aljabar ini, supaya lebih mudah, mari kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 3X dibagi 2Y. Kita bisa mengubahnya menjadi dalam bentuk per, maka 3X per 2Y. Karena terdapat variabel yang bisa dibagi yaitu variabel Y, sehingga 3XY dibagi 2Y, maka hasilnya yaitu 3X per 2. Langsung lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 6A pangkat 3, B pangkat 2 dibagi 3A pangkat 2B. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini, bisa diubah dulu ke dalam bentuk per ataupun tidak. Nah, di sini saya diubah dulu menjadi bentuk per. 6A pangkat 3, B pangkat 2 per 3A pangkat 2B. Nah, setelah itu kita operasikan. Pada pembagi di atas terdapat 6A pangkat 3 dan pada yang dibagi ada 3A pangkat 2. Sehingga kita bisa mengoperasikannya. 6A pangkat 3 per 3A pangkat 2 itu 6 dibagi 3 yaitu 2, dan A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 yaitu A pangkat 1. Karena A pangkat 3 berarti 3-nya, pangkatnya yang 3 itu dikurangi A pangkat 2 dikurangi 2, yang pangkatnya itu 3 dikurangi 2, 1. Sehingga 6A pangkat 3 dibagi 3A pangkat 2 menghasilkan 2A. Nah, untuk yang B-nya juga sama. Pada B yang pembagi mempunyai pangkat yaitu pangkat 2, dan B yang dibagi mempunyai pangkat 1. Sehingga kita bisa mengoperasikannya yaitu B pangkat 2 dikurangi B pangkat 1. Jadi
B pangkat 2 dikurangi 1, sehingga 6A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi 3A pangkat 2B, hasilnya adalah 2AB. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.